Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semua. Di sesi kali ini kita akan mendapatkan tonton yang membagongkan ya. Ya seperti biasa itu kesaksian Murtadin yang botol ini yang mengaku mati di kulkas selama 3 hari. Kita nggak bosan-bosan mendengar cerita-cerita yang lucu ini. Dan sempat juga saya masuk ke sana untuk ya sekedar meramaikan. Lalu bagaimana cerita selanjutnya teman-teman? Ya ayo kita simak dan jangan lupa yang belum subscribe ayo dibantu di subscribe, di like agar channel ini cepat berkembang. Mari kita saksikan cerita dari Murtadin yang Murtadin apa ini namanya ya? Saya katakan botol kok terlalu ya. Kita simak aja lah. Ayo kita saksikan. Datang dari langit cepat gitu loh. Sama Tuhan Yesus kecil. Tetapi di situ siapa yang menyatakan? Yang pertama manusia yang di dunia menyatakan saya mati. Kedua dunia yang menyatakan saya mati. Ketiga malaikat. Yang dibilang malaikat tadinya ada seseorang mati bangkit lagi akan menyatakan di dunia yang berbeda dengan di dunia yang nyata. Artinya saya yang dinyatakan awalnya mati itu dunia. Yang kedua dunia, yang ketiga malaikat. Akhirnya bangkit lagi saya, Tuhan Yesus, Bunda Maria yang datang. Jadilah di situ saya itu dihakimi. Nah, artinya karena ada surat kematian kan, ada saksi-saksi. Saksi-saksi itu harus ada di pengadilan juga. Sampai sekarang saksi itu. Nah, dan di situ Tuhan Yesus, nah di situ kan saya ngelihatnya di kayak gini fotonya, mukanya waktu kecil sama Bunda Maria. Di situ Tuhan Yesus memakai Dokter Daud, rambutnya panjang, tapi saya mengenal suaranya. Nah, suaranya dia itu seolah-olah saya itu dimanjakan gitu. Seumur hidup saya itu nggak pernah ngedengar orang tua saya kandung memanjakan saya seperti itu gitu. Kok ada seseorang memanjakan saya? Dia itu menyegat, namanya dokter Bosnia, itu artinya iblis, dokter Bosnia, dia itu Islam ya. Nah di situ katanya jangan dengarkan dulu saya. Ya. Ibu sekarang posisinya di Indonesia atau di luar negeri? Di Arab ini jam 2. Masih di Arab. Sekarang di Arab. Kan, Ibu sudah menikah dan punya anak? Bentar dulu, pertanyaan saya sederhana. Ibu masih kok gaji? nyampenya ke nikah anak, ya Allah. Tunggu dulu. Ini nyampe ke nikah anak, kamu mau ini gimana? Kok masih ya Allah Bu? Ya Yesus dong Bu, ya Yesus, jangan ya Allah gimana sih? Kan bahasa Arab Allah juga. Ya udah, pertanyaan saya sederhana. Ibu ini sudah menikah, sudah punya suami, punya anak, atau masih single? Sudah. Kalau seandainya kamu pertanyaannya begitu, apa maksudnya kamu sebenarnya? Pertanyaan saya adalah, ibu itu masih single atau sudah bersuami punya anak, biar ceritanya jangan kemana-mana gitu. Ya Bang Elang soalnya single Bu, gitu. Dia. Enggak, saya mau tanya sama Bang Elang dari tadi ini. Aku mau tanya, kamu ngaku Kristen, Katolik, Ortodok, nggak tahu apa. Kamu nyampe sekarang Ibu, saya ini kesaksian. Ini enggak gini loh, ceritanya ini tervalidasi dengan suami, dengan anak gitu loh. Iya. Jadi mau dijawab Bang Troy, tolong dikasih tahu Bang Elang nanti sebelum dia masuk komal gitu loh. Ya, Bang Troy, biar dia ngerti. nih, nah, ini Ibu, gini karena gini ya, karena orang yang berbicara single itu banyak halunya, Kalau orang yang sudah menikah itu Bang Elang, biasanya Bang Elang, kedewasaannya. Bang Elang. Aduh, Bang Elang. Bang Elang, sabar Bang Elang. Pakai hikmat ya. Kita harus jadi orang yang berhikmat dulu. Jadi ini sebentar, Ibu ini sudah 4 kali di komal saya. Kami Bang Troy sudah bicara sama suaminya. Jadi nggak usah tanya lagi dia udah nikah atau tidak. Karena kami Bang Troy, Bang Romo dan ratusan pengikut sekte dugem ini udah bicara dengan suaminya lewat online gitu. Jadi nggak usah tanya lagi statusnya dia nikah atau tidak ya Bang. Oke. Ya tinggal di suaminya ada di situ nggak Bu? Selesai. Ibu, suami Kan ada di begitu. situ. Selesai kan, banyak ribut. Masih nggak Suami ada di situ nggak?
Nah, Atau karena lagi gini kerja. ya, orang yang banyak halu itu biasanya sinyal. Orang halu. Gimana sih Bang Elang kok dibilang Jangan- halu? Dia nih kesaksian jangan- loh, kesaksian. Bang Elang, jangan menghakimi dulu biar kita Karena dengar dari dulu. kata-katanya ini banyak halunya. Banyak halunya. Ya, Jangan benar. menghakimi Kesaksian dulu. Elang. Dia Bunda, ini Bunda. dapat mujizat karunia. Ibu Bunda, ini Bunda. punya pengalaman traumatis, jadi ya omongnya kadang-kadang begitu Paman Elang. Jadi memang kita harus pelan-pelan memahami beliau ini. Iya, Ya Bunda, betul, Bunda. tapi dia Mujizat tadi ini kan kita tolong. sudah tahu tidak Mujizat tidak karunia. sekolah Psikologi formal, ya. tidak sekolah Ada formal, pindah topik, jadi kita pindah sana, pelan-pelan. pindah kemana, Iya. kemana-mana dia ngomong. Jadi jangan Itu loh. begini, Bang Elang, jangan Dia begini ya. suka-suka dia ngomong. Bang Elang, jangan Makanya saya begini. bilang pastikan dulu ini menikah apa belum. Iya, Bang Karena Elang. orang banyak halu itu biasanya orang yang sendiri. Orang Iya. yang sendiri banyak halunya. Aduh. Nggak ada teman bicaranya. Maka saya pastikan sudah menikah apa belum. Bukan Astaga. saya mau Dia cari- ini mempacari kesaksian ibu, bukan. Elang. Dia Aduh. ini ketemu Ya, Maria jangan dan pikiran Yesus negatif yang malah. kecil. Dia ketemu Maria dan Yesus yang kecil, kesaksian, mujizat. Jadi begini. Ini saya the moderator, tolong hargain saya. Di sini komalnya komal santai, nggak usah tegang-tegang, ya. Gitu loh ya. Dah. Iya. Kalian sebentar Kita- Romo. Saya belum selesai. Jadi begini loh, ya saya jelasin. Saya sudah jelasin di awal, dia tidak pernah sekolah, tidak pernah bisa baca tulis. Tentu IQ-nya juga mungkin tidak seperti kalian. Misalnya kalau dia bilang Nias itu ada di Sulawesi, wajar karena dia nggak ngerti peta-peta juga. Yang dia ngerti hanya Nias gitu loh. Jadi harus dipahami juga kalian sebagai orang-orang yang memiliki intelektual lebih tinggi gitu. Terus jangan ditanya bagaimana dia belajarnya katukumen. Ini loh. Bang Lang, sebentar saya belum Itu harus selesai. beraturan. Bang Lang, ada saksinya Bang Troy. Kan Bang Lang kan temannya Bang Troy. Ibu ini sudah menunjukkan suaminya di depan kita semua, di depan Bang Troy. Bahkan suaminya pun di rumahnya. Suaminya pun sudah pindah ke ortodok dari muslim. Dia Habib. Dia bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Jadi kurang apa lagi sekarang Abang Elang menanyakan suaminya nggak? Saya udah verifikasi dengan Bang Troy. Gitu loh. Jadi nggak usah diverifikasi ulang. Karena saya sudah verifikasi tentang riwayat hidupnya. Supaya kalian juga bisa punya nalar gitu loh. Ini orang IQ-nya rendah. Karena nggak pernah ngenyam kehidupan yang seperti kalian gitu loh. Oke, Jangan gini nanti Bang. kalian tanya Gini, 10 kali 5 dia bisa jawab. Paham gitu ya. Kita harusnya rendah hati dulu. Rendah hati dulu Bang Elang ya. Enggak. Oke. Oke, saya kan menganalisis dari hak kata-katanya. Tidak ada kesinkronan. Ya. Ya, kalau Anda mengatakan akinya rendah tidak sekolah, ya itu mungkin dari situ akibatnya. Jadi kita kan nggak gampang percaya dengan kata-katanya. Kan begitu. Orang pun kalau tidak sekolah, tapi kalau sinkron, ceritanya sinkron, itu masih enak didengar. Ya, banyak orang yang nggak sekolah, tapi sinkron ceritanya. Ya Bang Dari cerita A ke B ke C Bang ke Lang nggak K. dengar ya. Bang Lang. Saya juga orang yang boleh dikata intelektualnya tinggi. IQ saya 135. Saya seorang Katolik Roma sejati, Bang Lang. Saya kasih tahu, saya sudah verifikasi ke Kuwait langsung. Saya punya teman namanya Alex Safei. Dia itu adalah ketua perhimpunan orang Indonesia di Kuwait. Alex Safei tulis. Ya, dia teman kuliah saya. Gitu loh. Dan memang dibenarkan ada yang begitu. Jadi saya sudah terkonfirmasi ya Bang Lang. Ya, oke, silakan selanjut Bang Lang. Jadi tidak usah itu, yang penting kita lihat bagaimana hidupnya jalan berohan. Nah, nanti kita dengerin dulu kita terima atau tidak. Itu tergantung uji kita. Kita menguji roh apa yang datang dari dia. Begitu, mendengarkan dulu. Jangan dibantah gitu. Saya moderator berhak untuk memverifikasi.
begitu ya. Makanya saya lebih bijak melihatnya, nggak langsung wah ini orang salah, ini orang benar gitu loh. Ya dengarkan dulu. Baik, Ya betul. silakan. Ini kan sudah berbagai macam kita dengar. Mm-mm. Saya sudah menangkap 50% perkataannya. Walaupun tadi intinya ini terakhir kalau sudah menikah atau belum, ternyata sudah. Oke. Dari perkataan-perkataannya ini, saya menganalisa. Ini halusinasi yang banyak. Ya, karena mungkin banyak trauma ya. Halusinasi lagi. Bentar dulu. Nggak apa-apa. Psikiater. Ini kan pendapat saya. Nggak apa-apa, Boleh nggak kan saya apa-apa. Kita mengutarakan hargai, pendapat saya? kita hargai. Ya. Silakan. Ya. Ini banyak halusinasi yang tidak sinkron, ya. Yang saya lihat dari perkataan-perkataan yang tidak nyambung, walaupun dia nggak sekolah katanya, ya. Dan ngeklaim, ya penyembuhannya harus seperti ini, disembuhan seperti ini, harus dipegang begini. Nah, ini nggak masuk akal, ya. Banyak orang saya bisa jawab. mengklaim-klaim dengan dirinya. Belum sabar. Ini kok nafsuan banget sih. Saya nih analisis saya kuat Katanya loh. saya Dengarkan dulu. ya masalah. Saya nggak gampang Nggak apa-apa, percaya biarin, kepada Bang. orang-orang seperti ini. Ya, banyak kalau kita gampang percaya dengan orang-orang seperti ini, banyak nanti halusinasi yang akan dibuat. Oke? Bisikan roh kudus Mujizat lah, apalah. Elang. Ini nih kesaksian dia ini mujizat Iya, ketemu Bunda dengar Maria dulu, dan kesaksian Yesus yang itu masih kan- kecil. Kesaksian itu jangan diterima mentah-mentah. Banyak Protestan tuh banyak kesaksian. Ya. Banyak yang mana Kesaksian orang itu harus dibuktikan. Dengarkan dulu. Di Protestan kan banyak kesaksian palsu. Ya. kok di Bisikan roh Protestan kudus. Yesus ngambilnya orang yang terang jadi terang. Kan itu kan perkataanmu. Yesus Dengar dulu. yang terang. Dengar dulu. Kamu dengar dulu saya ngomong. Ya. Kenapa kata pendeta Joni banyak bisikan-bisikan Roh Kudus? Ya, itu bisikan Roh Kudus betul atau tidak? Kalau bisikan Roh Kudus itu Bang Elang, itu kan ini pendapat konteksnya dia. lain. Kalau itu konteksnya Kan lain, pendapat izin dia, klaim dia kan ada nggak gereja Gini, Bang. membuktikannya? Bentar dulu, Gini, Martin. Bang Elang. Ada gereja nggak membuktikannya? Waduh, Itu loh. itu pembuktian lain, Bang. Kalau ini faktanya Jangan klaim-klaim pribadi menjadi kesaksian pengajaran kepada semua orang itu salah. itu konteksnya lain, Bang. Yang bukan bahas itu kita. Ini kan udah diverifikasi seperti Bang Hos bilang tadi. Kesaksian pribadi Verifikasi bukan bahwa menjadi perbendaharaan pengajaran ini iman. bukan kisah. Paham ya? Ini bukan Paham ya? kesaksian Itu dia KDK mengajarkan aja. itu. Gini, ini bukan kesaksian dia aja sepihak, tapi ada saksi melihat bahwa dia itu udah dari kamar mayat di peti es. Terus dia ada perjumpaan supranatural gitu. Nah, kalau di Sudah situ dibuktikan konteks oleh abang gereja mau nggak? nanyain dia, Nah, gini, nanyain sudah di situ. dibuktikan oleh gereja nggak? Sudah diklarifikasi oleh gereja nggak? Nah, kan di sini Bang Joni udah verifikasi dengan temennya yang di sana. Aduh, Bahwa inilah dengan kali. ceritanya ada orang yang udah di lemari es itu bisa bangun Sudah, lagi, bisa bangkit kesaksian lagi. pribadinya ini sudah dibuktikan dengan ilmiah, ke surat dokter, baru klarifikasi gereja. Ya Allah ya Rabbi Yesus. Ini gimana Bang Lang ini dari kesaksian dipotong ke perkawinan. Kamu mungkin suka saya atau gimana ini? Kenapa yang Ini kamu tentang kematian ini gimana kok perkawinan? Anda sudah enggak, tadi kan diklarifikasi tentang dipotong langsung ke kedokteran. perkawinan. Enggak, Perkawinan saya dipotong. kamu sudah menikah supaya kamu jangan banyak halunya. Orang yang biasa sendiri itu halusinasi. Kamu suka gitu, setannya kamu itu mencari ya Allah ya Rabbi. Nggak ngerti maksud pembicaraan saya ini. Makanya kalau nggak nyambung ngomong ya udahlah.
Karena dari tadi Makanya kamu kan nggak saya ada kasih memperkenalkan tahu. diri saya sudah menikah punya anak. Justru saya bertanya kan. Saya kan bertanya, Ini baru kan dijawab. saya kan buat kesaksian. Enggak saya enggak cari jodoh di sini kan. Saya emang Ada saya enggak cari jodoh. cari Saya jodoh di bertanya, sini? kamu sudah menikah apa belum? Itu yang saya tanya. Ngawur ini. Emang saya cari kamu Iya, rupanya. Ketiga, saya ngawur, tapi saya kan ngawur ini beritanya Tapi kadang-kadang. ini kesaksian. yang ngawur ini bicara mengenai kesaksian. Pertanyaan-pertanyaan Bang Elang tadi nggak sinkron dengan kesaksiannya dia. Kesaksian udah Gini, dikonfirmasi Martin, oleh Bang orang yang Jimmy. sendiri, saya kan dia tidak tahu menikah atau belum, punya anak atau belum. Dia kan tadi cerita tentang mati segala macam, ya. Nah, orang yang banyak hal itu biasanya orang yang sendiri berhalusinasi. Saya tanya, kamu sudah menikah apa belum? Ternyata sudah. Kan begitu aja selesai kan? Itu kalau abang bilang halu itu, kalau abang bilang halu itu kan baru sepihak dari abang, Bang Elang. Tapi kan ini host udah mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa cerita mengenai Mbak ini adalah benar. Bahwa dia Benarnya di mana? pernah di dalam Sebenarnya lemari bentar. Gini loh, membenarkan itu ada klarifikasi dari dokter bahwa dia mati, bang. Mati, sebelum mati suratnya, baru ada klarifikasi dari gereja. Ya untuk sementara kan kita percaya aja dari host yang Ya bilang sudah lah, ya bahwa udah, sudah percaya aja, ya udah. diverifikasi. Ini namanya halusinasi. Bukan Ngawur Iya, kalian. imani saja, Lang, imani saja. untuk sementara di situ, tapi pertanyaan Bang Elang Enggak, itu minggu saya pertanyaan ke Bang Elang beda ke konteksnya. pengadilan. Minggu saya ke pengadilan, aku tunjukin Hiburan, juga oke. mukanya. Aku kena serius, ya, kena serius menanggapi dia. Tapi kalau kita buat hiburan, ya sudah selesai. Kalau ini aja hiburan, oke lanjut. Oke, saya jawab ya. Kamu dengan siapa namanya trio ya? Itu ada yang satunya lagi kemarin pakai masker. Hati saya itu bergetar. Artinya hati saya itu bergetar berhati-hati karena ada si pendusta ingin menjatuhkan begitu. Hati-hati. Ini seringkali Bunda Maria ngasih tahu ke saya. Artinya sebelum jatuh itu saya itu sudah berjaga-jaga, sudah dikasih tahu. Nah, dari kemarin saya di situ ada getaran hati saya, siapa sebenarnya kamu? Saya tanya, dianya kabur yang pakai masker. Ini ada 2 orang, kamu dengan si trio itu. Saya menangkapi omongan kamu dari kemarin. Nah, bahwa di Protestan begini-begini, saya menangkapi itu bukan ajaran Protestan ya, tetapi itu di surat Maryam di Al-Quran 1. Nah, setiap saya membuat kesaksian itu, kamu nyambungnya lentar ke sana, kawin atau tidak, cabul atau tidak, asik atau tidak, porno atau tidak, itu dari tadi diputer-puter. Karena orang mau ngomong lurus itu dibelok-belokin. Ini kerjanya siapa? Kerjaannya iblis. Nah, aku meluruskan ya ke kamu. Kamu nggak usah percaya sama saya karena kamu di dalam kamu itu masih ada roh jahat, bukan bukan jiwanya kamu. Nah, dan si Troy itu mencari-cari, apalagi saya kalau nyium salib semakin itu kejang-kejang dia. Artinya apa? Apa maknanya salib yang kamu pikir? Kenapa kamu kejang-kejang? Karena itu terang, sehingga kamu tidak bisa ngelihat silau begitu. Karena ini terjadi salib ini ke saya, keperangan roh sehingga hancur berbelah. Itu kan kasih tahu kan, lem di sininya tuh salibnya hancur. Bahkan saya perang itu juga salibnya ini hancur ini, tapi masih ada ini. Nah, ada orang Islam ini yang ngasih ini nih, yang ngasih ini foto Bunda Maria. Nah, dengan ini karena ada keperangan ini dorongan dari Tuhan Yesus. Orang Islam semua yang di sini ngasih, ada yang ngasih salib, ada yang ngasih kalung ini. Ya. Baik-baik ya orang Islam ya Bu ya. Nah, Padahal itu Ibu keluar orang dari Islam masuk ortodok tapi baik mereka ya Bu ya. Oh, bukan begitu, bukan. Saya kan janjinya tadinya itu kepada Tuhan Yesus waktu di dalam mati ingin berbuat baik kepada yang jahat. Sesuai di dalam Alkitab orang fasik. Saya berbuat baik kepada orang fasik yang penumpahan darah. Tetapi orang fasik itu ingin mencomak camik saya.
ingin mencabut nyawa saya, tetapi di situ ada kuasa Tuhan Yesus. Sehingga mereka nyiksa saya, mati-matian dihancurkan, tetapi saya itu tidak mati, tetap hidup. Mereka seolah-olah gembira. Nah, iya. Nah, setelah itu mereka itu bertobat. Ada 7 orang, teman-teman. Dia itu dari bandar, satu, dari terlibat utang, dia itu penumpahan darah, kejiwaan, itu semua sama dengan suami saya. Gara-gara Suami ibu saya ya? Dia bertobat gara-gara ibu gitu ya? Iya, dia itu gara-gara mukulin saya, bukan gara-gara Jadi saya ngomong, dia nyiksa menobatkan saya. orang Islam, Alam. Dia menobatkan orang Hebat Islam. ini kalau yang kayak begini dapat mujizat gini biasanya jadi santa loh Bu. Nanti ibu bisa dijadikan santa. Ada mujizatnya soalnya. Nah, makanya orang Arab ini kejang-kejang semua di sini, tapi memukulin saya, bukan kejang-kejang menghujat juga, memukuli, membenci saya. Saya bingung, Wajar. apa sih Tuhan itu memukulin saya begitu. Mantap, mantap. Tapi setelah Calon Sesuai santa. sesuai dengan akidah Islam loh, gitu kan? kok jadinya Islam sih? Saya kan dari Islam dulunya. Saya kalau dari Islam musuhan sama keluarga saya. Nggak ngomong-ngomong gara-gara 50.000. Ini di dalam Kristen kita sudah diambil uangnya ratusan ribu, ratusan juta. Nyengir aja. Dibilang gila ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Begitu ini di dalam Kristen. Tetapi aku nggak mandang itu ya. Orang yang mukul saya itu si apa istilahnya yang penumpahan darah. Mendingan kalau tamparan itu kayu besi dengan gas. Itu dari tahun 2017 sampai 2016. Itu ujian. Yang dimaksud Yesus itu dicobai. Ada coba dibenci sedikit nangis kamu. Kalau saya dibenci udah hal biasa, disakitin hal biasa, disiksa hal biasa. Jadi hal nggak aneh saya itu. Makanya suami saya itu juga tadinya menantang saya mau membunuh terus-terusan dia, tetapi dia merendahkan, bukan merendahkan diri, lenyap artinya iblis yang di dalam dia. Jadi tadinya kan nomor 1, nomor 2 iblis yang di dalam dia dikuasain, diserang-serang begitu, sehingga luntur gitu loh pelan-pelan. Jadi iblis. Jadi sekarang ibu ini ortodoks sekarang nih, ortodoks jadinya. Iya. Bukan Katolik, bukan. Iya, kalau saya sih nggak membedakan Katolik sama Ortodoks itu bagi saya karena di situ sama ada foto Bunda Maria, ada Tuhan Yesus, ada malaikatnya. Jadi nggak bisa membedakan saya. Di mana ada foto Bunda Maria sama Yesus sama malaikat, tetap saya merangkul. Di mana ada salib, Membedakannya gini, Masya Ibu. Allah. Masya Allah. Bedakannya Tabarakallah. Ibu namanya gereja ortodoks, apa namanya? Itu aja. Kalau gereja Katolik Santo Petrus. Kalau ada gereja ortodoks, apa namanya? Itu berbeda. Kamu butuh namanya, tapi kamu tidak butuh Tuhannya. Kembali kemana-mana. Kan nggak pernah nyambung kalau ngomong kan. Namanya gereja ortodoks itu enak kayaknya deh. Gak apa-apa, santai aja, santai. Soal nama bukan masalah itu. Ya, yang penting bukan ya RT 16, apalagi RT 6 ya. Tapi yang penting ada foto Marianya ya Bu ya. Betul. Nah, kalau saya gini, semua ini dulu saya itu musuhan. Nah, waktu di Islam itu pokoknya dengan Islam musuhan, dengan orang Kristen musuhan ya kan. Nah, apalagi dengar katanya kafir, pasti saya itu dendam banget. Tapi sekarang ini saya itu melihat orang Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Ortodoks, semua itu bagi saya itu seperti anak saya, saudara, sehati gitu. Walaupun kalian menghina saya itu sehati, memaafin, biarinlah. Itu saya. Tapi kalau kalian Yang menghinanya siapa Bu? Yang menghina ibu nih? banyak, tapi kan saya nggak apa-apa karena saya mengenal kamu sebenarnya. Itu bukan jiwanya kamu, tetapi ada roh jahat begitu.
Jadi saya itu Kalau melihat yang roh bilang jahat. kalau yang bilang ibu ini halu-halu gitu menghina namanya ya. Nah, bukan masalah menghina begitu, tapi saya bisa membedakan suaranya mana manusia, mana roh jahat. Gitu. Bisa. Bukan karena Ibu dianya punya mujizat bisa membedakan suara manusia sama suara roh jahat, bisa bedakan sama ibu ya? ya, karena kan waktu itu Tuhan itu bilang, "Maku saya mustahe," sudah tertulis di dalam Alkitab. Saya jawab, tetapi iblis bilang, "Kalau kamu percaya sama dia," ini suara iblis, "kalau kamu percaya tidak, kamu tidak akan ketemu keluarga, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan dapat teman, kamu tidak akan dapat ini apa nah di situ itu intinya iblis. Orang kudus Tetapi berarti ibu ini ya. Ibu bisa dibilang orang kudus nggak nih, Bu? Nah, ya kalau bagi saya sih saya bukan nggak nerima atau apa. Ya kamu sendiri yang bilang begitu. Kalau saya sih nggak mau. Udah, Alam Syah, udah dia murtadin, udah legowo aja Alam. Murtadin. Ya nggak apa-apa, bagus. Aku nggak masalah kan, bagus ini calon jadi santai nih. Biasanya kalau yang ketemu ini kan Allahu Akbar, udah ketemu Allahu langsung Akbar. Yesus ya, Bu ya? Udah ketemu langsung Yesus masih kecil ya? Oh, bukan Allahu masih Akbar. kecil. Banyak foto-foto saya itu ini di dalam keperangan roh, ada di dalam Alkitab. Tetapi kalian kan membaca, wajarlah iblis itu tidak mencobai kamu. Kalau saya kan buta huruf. Bagaimana kamu menghajar saya? Orang yang kodong tangannya aja kamu nggak menghakimi. Kamu menghakimi saya, kadang saya bingung. Tuhan lihat anakmu Betul. tuh. Jadi saya itu komentarnya sama Tuhan, jadi nggak komentar sama manusia. Ibu, Alhamdulillah. kita lanjutkan lagi Bu kesaksian tadi Bu. Pas waktu Ibu di kulkas itu ketemu Yesus dan Bunda Maria, lalu bagaimana tuh setelah ketemu tuh Bu? Nah, di situ setelah ketemu nih ya, kan sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus sudah datang. Tapi yang dokter namanya Daud itu dokter Kristen ya. Dokter Bosnia artinya dokter Islam. Si dokter itu Daud dipakai Tuhan Yesus. Sedangkan dokter Bosnia dipakai iblis ya. Kenapa kok bisa dipakai iblis? Kata dianya begini, Tuhan Yesus ngomong sama iblis itu, "Jangan diganggu anak saya," begitu. Saya dengar itu. Aduh, sebenarnya siapa sih hati saya ini ya? Kok memanjakan saya banget gitu loh. Dan di situ dokter Daud ngomong langsung ke saya melalui Yesus melalui dokter Daud itu. Katanya, "Ada seseorang mau memukul kamu. Kedua kali ditelanjangin, ketiga kali dikasih racun." Nah, akhirnya datang dia itu siapa? Si Bosnia. Ditelanjangi, dipukul saya dulunya kepalanya. Nah, kedua harinya ditelanjangin, ketiga harinya saya dikasih racun. Akhirnya Itu Bu, di rumah sakit. izin Masih potong dalam Bu. rumah sakit apa di mana tuh? Ini yang ibu Di rumah cerita ini pada saat masih dalam kondisi mati, penglihatan seperti itu atau gimana? Oh, udah bangkit itu. Sudah bangkit. Bangkit Apa di Ibu rumah waktu sakit itu posisinya. Nggak Iya, sadar di rumah kembali. Aku udah sadar. Nah, dan saya sadar itu yang dipukul saya itu Ibu. sama dokter itu. Ibu, saya tuh masih penasaran dengan turun ya, Bu. Oke, Izin turun Paman. ya, dan halusinasimu tuh sakit kepalaku dengarnya. Ya. Ini Saya masih. Oke, buang waktu sia-sia saya di sini. Oke, lanjut. itu waktu ibu masih muda lah, masih di kampung itu bagaimana pengalaman ibu tuh? Ya, kok nyampainya ke kampung ini? Ini kesaksian sampai ke kampung gimana ya? Yang satunya si Elang tapi Perlu kita pernikahan. tahu juga ibu dari kampung mana tiba-tiba ada di Arab Saudi di Kuwait. Oke, saya itu aslinya Kalimantan Barat, Pontianak, Madura, Bugis. Ya, Os, aku Bapaknya. pamit dulu ya, Os. Mau maghrib nih. Toms, makasih Toms. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Isa maksudku, salah. Ini udah ajan di Ya. sini. Yaudah, wassalamualaikum.
Pastikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Alamsia. pastikan menghadap ke batu ya supaya sah. Aku makin brengsek. Begitu. Aku kasih tahu, kamu kan pengen tahu tentang di kampung, ya udah saya kasih tahu. Saya itu persaudaraan 8, saya itu anak nomor 6. Saya itu dari kecil suka penyakitan, penyakit belek, nah penyakit gorengan. Dan di situ ya amis bau lah ceritanya. Jadi di antara persaudaraan itu cantik-cantik, bagus-bagus badannya. Nah, sehingga saya itu dibawa ke kota, di situ masih usia 8 tahun, seolah-olah terbuang. Mau pulang nggak ngerti, karena 8 tahun kan. Nah, itu di kota jauh, sekitar berapa jam, 3 jam dari kampung. Naik perahu atau naik motor air ya. Nah, nama kampung saya Tanjung Bunga. Oke, dengerin telinganya satu persatu biar mungkin saya itu anak nomor 6, dibuang sama kakak saya nomor 7. Nah, di satu tempat ditinggalin di situ. Nah, usia 8 tahun saya kerja pembantu di rumahnya orang Cina, Buddha. Nah, ingin membesarkan diri dan tidak ingin mengganggulah ke keluarga kami, dan itu sudah yatim. Orang tua saya dari kecil orang tua saya itu sudah meninggal kena santet, orang tua laki-laki kena tumbal. Dan di situ saya itu membesar. Nah, bawa adik saya ke itu dari pesantren di Sungai Jawi Imam Syafi'i ya. Adik saya itu dititipin di sana. Maksudnya di pesantren saya ambil sebelum saya pergi ke luar negeri, ceritanya termasuk masa lalu kecilnya. Setelah itu tahun 2003 saya pergi ke Jakarta, tidak diterima. Jangan dipotong-potong dulu, diterima, umurnya kecil. Nah begitu, umurnya kecil saya tinggal kerja pembantu di Jakarta untuk menunjukin kalau saya itu tidak akan menyusahin keluarga begitu. Nah, setelah di situ pergi sudah umurnya besar, di situ sekitar 16 tahunan, nyangkut di Jakarta, pergilah ke Kuwait. Aku nggak tahu tadinya Kuwait itu apa. Aku pikir bukan Arab, ternyata Arab. Nah, di situ seolah-olah saya itu di situ kan di PT itu selalu ada razia karena di bawah umur. Tapi saya itu lolos, dibesarin umurnya. Nah, setelah itu nyampe lah ke Arab. Ngelihat sepatunya orang Arab itu kan besar-besar begitu. Kaget saya itu. Nggak apa-apalah deh. Jadinya kerja di situ pembantu. Nah, namanya iblis kan, tulang-tuling kan. Di situ saya itu lagi itu ketakutan, taunya haram aja bahasa Arabnya kan. Nah, itu majikannya itu ngobrol-ngobrol sama anaknya. Enggak anaknya bapaknya, enggak bapaknya anaknya, tapi tidak dapat yang namanya kewanitaan saya atau apa gitu ya. Nah, di situ keluarlah dari rumah majikan, ujungnya dijual sama seseorang. Harga 2 juta itu kalau tahun 2007 itu besar 2 juta itu. Ya, jangan bilang murah. Saya bilang besar itu. Nah, aku ngelihat mereka jual saya dapat duit, akhirnya terjun ke dunia, jual diri, ngambil nomor customer, semakin naik, istilahnya semakin naik ke atas. Bunga itu gimana kalau mekar, semakin wow, makin bagus begitu. Nah, makin banyak target, akhirnya pelan-pelan layu, artinya jatuhlah ke liang kubur. Tetapi di situ siapa yang menyelamatkan? Yesus, ya. Nah, di situ juga memang cukup panjang. Nah, setelah itu saya menyaksikan semua, bukan menyaksikan semua orang Indonesia itu ya. Nah, di situ menyaksikan semua orang diadili, bolak-balik ke pengadilan, dihakimi, ke penjara gitu ya. Kalau penjara itu memang makanannya enak loh. Ada AC-nya juga. Aku enak di penjara soalnya kan nggak bayar kontrakan bagi saya kan. Daripada ngontrak di luar harus bayar kontrakan.
Nah, pergilah ke pengadilan bolak-balik, dipanggil-panggil. Bukan suratnya, surat kematian, cuman pengadilan nanya siapa ketemu dengan siapa di dalam kematian. Aku bawa fotonya Bunda Maria sama Yesus sama malaikatnya. Jadi aku nggak nunjukin manusia, nunjukin Yesus. Kamu bisa menyalahkan Yesus, bukan manusia, begitu. Bukan masalah matinya, karena sudah tertulis, saya sudah mati. Nah, hakim itu menanyakan siapa yang datang waktu kamu mau bangkit, begitu. Saya tujuin Yesus. Nah, kalian bisa menghakimi, nggak bisa kan? Nah, di situ diulang-ulang gonta-ganti hakim, sama dengan seperti elang kepalanya pusing kan. Di situ akhirnya diganti lagi, dipindahkan ke pengadilan nomor 2. Nah, sama, kamu nyalain Yesus, jangan nyalain orang lain. Mungkin saya diiming-iming duit. Maaf, izin Nah, saya potong Bu, izin. Berarti pada saat Ibu bangkit dari mati itu diadili rupanya, ditanya-tanyain sama pemerintah di sana gitu. Ya iya, karena kan pas saya bangkit itu kan polisi di depan mata saya dengan dokter. Saya salah sebentar Bu ya. Kita pernah ketemu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Aku masih ingat waktu itu Bunda Indomie memberikan kesaksian. Saya tertarik waktu Bunda di rumah sakit itu kan sudah meninggal ya. Bagaimana Ibu itu bisa rohnya menembus tembok itu kemarin aku lupa ingat, itu bisa diceritakan ulang Bu? Jadi Bunda setelah meninggal rohnya itu datang ke tempat Bunda dengan cara menembus tembok. Itu bagaimana ceritanya? Saya sangat tertarik sekali. Silakan Bun. Ya, menembus tembok itu roh itu. Nah, kalau manusia kan kamu ngerokok itu asap itu kan? Asap nggak? Asap. Jadi asap itu gilan kamu pandai itu nggak bisa dipegang. Itu main tembus aja ke tembok. Hilang langsung. Itu Lenyap. dengan fisiknya atau cuma rohnya aja Bun itu? Rohnya Atau nembus tembok? tembus aja. Tembus, main tembus aja. Ke dinding gitu. Nggak seperti manusia jalan beli tiket mau ke Indonesia, enggak. Main tembus aja jalan begitu. Nah Tembus itu aja. yang lupa. Aku Itu masih ingat. bawa. Ya, waktu itu mungkin 1 tahun yang lalu, soalnya itu tiba-tiba mendadak hilang. Itu ada cobaan besar banget itu. Semakin banyak itu cobaan itu ya kan, ya masih untung lah ya bagi saya itu, walaupun Itu kalau hilang nggak pergi salah di Bunda media. itu untuk menyatakan kematian itu kan sampai kalau nggak salah 7 dokter ahli seluruh dunia termasuk dari Prancis, Amerika, Uganda, Afrika menyatakan Bunda itu memang betul-betul meninggal, dan itu memang heboh di Arab Saudi itu ya. Kalau nggak salah begitu ya Bun ya. Ya, tapi yang tanda tangan, yang ada 7, tapi yang tanda tangan itu ada 3 yang tanda tangan menyatakan mati. Nomor 1 dokter Kristen, nomor 2 itu disatukan, nomor 2 dokter Islam, nomor 3 itu ada Buddha atau apa itu. Jadinya atau Islam juga. Nah, yang jelas ini sampai di posisi itu ke pengadilan, walaupun saya itu dipanggil, istilahnya di kondisi nggak sehat juga sih. Nah, di situ kan sudah tertulis, tapi hati saya itu mencari yang dokter Daud itu, penasaran siapa sebenarnya dokter Daud itu. Aku bertanya-tanya sama hakim. Yang Pak Daud, dokter Daud yang Muslim itu ya Bun? Bukan, Kristen itu. Yang Kristennya, ya. Yang Muslim itu Abdullah kalau nggak salah namanya itu. Kalau Enggak, nggak salah. Bosnia. Oh Bosnianya. Lanjut. Nah, di situ. Nah, si Bosnianya sampai sekarang ya ada, tapi ya dianya istilahnya bukan kenal lagi, karena ya dia sendiri kan yang niatnya jahat. Begitu. Ini kok telinga saya kok tiba-tiba mudeng ya. Ibu sebentar Bu. Ibu Tanda-tanda itu tadi gara-gara sebentar ya, Bang Bang Julfar, sebentar ya. Jadi saya mau infokan ke semuanya bahwa ibu ini hanya memberi kesaksian. Saya tahu kalian itu sedang menguji dia dengan pertanyaan berulang-ulang seperti Bang Julkifar. Ya, Bung Julkifar juga bisa menilai lah ya. Mungkin katanya Bang Julkifar pernah ketemu dia, menceritakan setahun yang lalu kisahnya. Dan Bung Julkifar menanyakan tentang nama dokternya.
Nah, Bang Julfikar itu bisa menilai sendiri omongan dia itu benar atau tidak, itu berdasarkan apa perasaan dan pikiran Pak Julfikar aja gitu. Ya, Bang, ya. Jadi intinya gini, Iya betul kita harus Bang. ya, Ini kita harus apa? memahami kapasitas Saya paham, intelijen saya paham. seseorang. Beliau saya paham sekali dan saya cukup kenal udah lama ini 1 tahun yang lalu Ya. dan saya memaklumi tanpa saya itu menyerang pribadi, saya hanya menanyakan kronologinya. Ya, saya Beliau ngerti. menjelaskan dengan jelas loh. Ya Iya, cuma iya, namanya makanya itu. diakui ya IQ-nya beliau itu kurang, akhirnya ceritanya Iya. loncat-loncat. Kita Iya. memaklumi kok itu. Iya, Masalah gunakanlah. bagi saya beliau murtad, beliau ini tuh hak pribadi ya Bang Iya, ya. iya, itu Tapi urusan yang dia. menarik Tapi itu adalah cerita dia ceritanya. itu loh. Iya. Meninggal selama 3 hari, terus bangkit lagi. Ini yang membuat saya itu tertarik mendengarkan kisah selanjutnya. Masalah percaya atau tidak itu kan tergantung kita yang mendengarkan itu Bang. Iya, Tanpa iya. saya Betul. menyerang pribadinya. Ambil kesimpulannya setelah mereka ibu ini bercerita. Kalau saya sih pribadi sebagai mediator di sini, saya tetap bijaksana. Masalahnya hal-hal seperti itu hanya dia yang tahu, bukan Iya kalian. pribadi itu Bang. Pribadi. Contoh itu. saya ini katrom. Di sini berapa orang Katolik? Nah, kalau saya bilang, oh saya bisa menyembuhkan orang, tapi kalian gak akan percaya. Harus minta bukti. Nah, Nggak kalau bisa buktinya itu sifatnya spiritual, bagaimana kita mau buktikan? Nggak akan bisa. Oke. Bagi saya kalau dalam ranah pemikiran umum nggak nyambung. Tapi Ya, saya mencoba betul. namanya ranah pribadi. Seperti Oke. saya punya cerita jalan-jalan ketemu hantu. Kan yang tahu saya, yang lainnya kan nggak Ya. tahu. Saya ngotot bagaimanapun orang tidak Oke, akan paham. ini saya buktikan ya sebentar ya. Intermezzo aja ya, bukannya ini. Ya, oke. Ini saya kasih tahu ya. Ini ada video. Ini saya ini. Ya, ini saya. Ini pasien. Tentu kalaupun ini pasien telanjang, saya nggak akan mungkin mau lah. Betul nggak Bang? Abang mau? Nggak kan? Sorry, bukan menghina. Jadi orang ini sakit mah. Ya, mahnya akut. Umurnya 50 tahun. Udah ke dokter. Dokter makan obat terus. Ya. Datang ke rumah saya sembuhin. Apakah orang lain percaya? Tentu tidak. Hanya dia yang merasakan dia sembuh atau tidak. Gitu. Contohnya seperti ini. Saya nggak pakai obat, ya. Jadi begitu ya, orang nggak akan percaya kalau dikasih foto video aja mas saya, belum tentu orang itu percaya. Betul nggak Bang? Neneknya juga cici. Ya, tapi bagaimana juga saya bisa bilang, saya harus bilang itu benar, karena orangnya udah nggak percaya gitu loh. Hilang ya? Iya Bang, Gitu, teman-teman, ya. karena pribadi. Kita teruskan aja sama Ibu Indomie tadi, Ya, asik kok. betul. Nah, diteruskan Bun tadi masalah meninggal selama 3 hari. Karena banyak orang tertarik ya, sebagian percaya, sebagian itu menghujat, sebagian juga masih tanda tanya. Karena saya mengenal cukup jauh ya, memang beliau ini loncat-loncat ceritanya. Satu karena ya basic dari Ini pendidikan soal itu kurang. Silakan Bun, silakan. Masalah yang mati Oke, 3. saya dulu memang sering hilang. Itu rencananya Tuhan, bukan rencananya saya. Saya itu habis mati itu bukan langsung wow begitu, diuji dulu. Jadi kadang ada di media sosial, kadang hilang di media sosial. Kalau hilang di media sosial artinya saya itu lagi ada pencobaan atau siksaan begitu. Jadi kalian kan nggak bisa menghakimi seolah-olah itu sebab itu pencobaan sudah tertulis dan dikasih penglihatan. Jadi saya itu tidak bisa memarah sama manusia, artinya seperti kalian menghina atau memukuli saya. Nah, dianggap itu seolah-olah saya
kalau bagi saya itu saya memaafi kamu memukulin saya, menginjak-injak saya, kehormatan saya, diapain saya. Tetapi kamu itu akan bertobat. Soalnya kamu sudah memukul saya. Memukul saya artinya itu bukan dia, tetapi roh jahat yang Terus aku izin turun dulu ya, karena kesaksiannya itu sama dengan di Komal saya. Ya buat teman-teman percaya apa nggak percaya itu urusan kalian. Tetapi kalau ada manusia yang meninggal 3 hari dan dinyatakan oleh dokter profesional sampai nggak viral, ya itu kembali kepada kita semua percaya atau tidak. Tanpa saya menghujat loh ya di sini ya. Ya, Selama 3 hari dia Assalamualaikum meninggal dan warahmatullahi dinyatakan wabarakatuh. bersertifikat, ya ada sertifikatnya loh, beliau menunjukkan sertifikatnya waktu itu. Tapi berita di dunia nggak ada, ini kan termasuk perlu diselidiki lebih lanjut. Itulah buat teman-teman di sini. Aku izin turun dulu ya teman-teman ya. Yo, Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. ini kan rencananya tuh. Kalau kita berita nggak viral, belum viral, berarti kita itu lagi dikepung. Itu roh jahat. Artinya dikepung roh jahat itu. Roh jahat itu melalui manusia. Masih disiksa dulu, digoreng-goreng. Bukan cuman matinya doang. Ya, yang